Dan Nabi sudah menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi katakan, kamu tahu nggak orang yang bangkrut itu siapa? Yang rugi dalam berdagangnya Rasul? Bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang banyak membawa amalan selama hidup dia. Dia haji, umrah, bangun masjid, yatim piatu, macam-macam. Cuman dia menghina si bulan, menzalimi si bulan, mengambil uang si bulan, enggak bayar. Sampai di hari kiamat nanti, pahalanya sebesar gunung. Tapi hak-hak orang lain yang belum dia sempurnakan akan dituntut. Kalau gitu pahala umroh yang minggu ini bayarkan sana, pahala ini, pahala bagus bayar sampai habis. Tapi masih banyak lagi yang belum terbayar. Maka dosa-dosa itu orang dikembali diserahkan sama dia. Jadi dia bukan masuk surga, bahkan masuk api neraka. Jadi Islam itu Pak, selain mengatur iman kita, hubungan kita pada Allah, juga ibadah kita bagaimana sholat, puasa, zakat dan haji sebagainya, juga mengatur kehidupan suami istri kita di rumah ini. Nabi kita Muhammad SAW, kalau khutbah Jumat kayak singa, seperti panglima perang. Nabi kalau khutbah Jumat matanya merah, suaranya keras, sebahakum, masakum, itu seperti panglima perang. Kata maaf nih, Nabi nggak pernah khutbah Jumat dengan suara lembut. Hadirin yang mulia, mari kita bertakwa, para saudara engkong mulia. Nggak ada Pak, maaf nih, saya bukan mengatakan salah ya. Nabi itu kalau khutbah Jumat mimbar bergoyang Pak, mimbar bergoyang, nggak ada sahabat yang ngantuk. Itu di mimbar seperti panglima perang, matanya merah. Tapi kalau di rumah nggak kayak mimbar. Pulang ke rumah lembut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aisyah, ada makanan nggak? Lapar, perut lapar. Bicara Aisyah nggak ada ya Rasul. Nggak adanya bukan Aisyah malas, memang nggak ada yang dimasak. Maka Nabi katakan, faidan ana so'ib. Kalau gitu aku berpuasa aja hari. Aku berpuasa. Jadi kada perlu nampar bini Pak. Bulik dari masjid pengajian tentang sabar. Pas bulik kopi belum siap, tampar bini. Kurang ajar ya Kak. Hanya belajar sabar 2 jam tadi ceramahnya. Prakteknya belum ada. Nabi katakan, kalau gitu aku berpuasa. Selesai masalah. Kada perlu nampar bini. Aneh. Kali yang berikutnya Nabi sedang berpuasa sunnah. Ternyata Aisyah sudah siapkan makanan. Ya Rasul, mari makan sama-sama. Makan sama-sama. Ujar Nabi, Aisyah aku puasa hari ini. Aku puasa sunnah. Tapi untuk menggembirakan bini Sidin, menggembirakan istri, Nabi batalkan puasanya. Makan bersama-sama dengan istrinya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Di mimbar kayak singa. Di perang juga. Tapi di rumah sahabat ngetok pintu. Waalaikumsalam. Masuk kejar Nabi. Ternyata Nabi sedang bertingkahung. Sedang merangkak. Hasan lompat, Husain lompat. Ditunggangi oleh cucu berdua. Nabi jalan. Jadi bertunggangan di rumah lawan anak cucu biasa. Dan itu tidak mengurangi kehormatan Nabi sebagai seorang Nabi. Maka sahabat yang lihat tadi tersenyum. Dia katakan, ni'mar raqib wal markub ya Rasulullah. Ini sebaik-baik kuda dan joki ya Rasulullah. Kudanya Rasulullah, jokinya Hasan dan Husain. Itu di rumah Pak. Muamalahnya, muasyarahnya baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir tadi akhlak. Akhlak kita kepada Allah bagaimana? Akhlak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan pucak di depan Nabi SAW. Dan Nabi sekarang nggak ada. Tapi kalau kita mendengar kekanakan halus itu, di setiap masjid 50 yang hafal Quran, 100 hafal Quran, itu biasa. Kekanakan kecil hafal Quran banyak. Hampir 5 tahun hampir di Pakistan ini. Karena penghormatan mereka kepada Al-Quran itu luar biasa. Pian lihat aja nggak ada orang Pakistan yang baca Al-Quran tadi sambil Qurannya taruh di lantai, nggak ada. Atau ini dibaca Quran di belakang orang, nggak ada. Selalu bacanya di depan. Kalau ternyata ada orang di belakang dia langsung dipemalingkan badannya tersebut. Jangan sampai di belakang. Kalau kita masuk bis, ribut dengan musik yang keras-keras. Untuk memadamkan itu musik tadi, nggak usah ribut. Pian baca Quran aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Mendengar ada orang baca Quran di bis, langsung ada bocah, "Ber, matikan ber." Itu penghormatannya itu kepada Al-Quran bukan main dong. Pertama kali ulun datang ke Pakistan, keliling kawan-kawan, banyak celengan-celengan aja. Di Pakistan tuh di jalan-jalan banyak celengan warna biru, hijau daun.
Tulisannya kayak Arab, Urdu itu kayak Arab. Kayak kita Arab Melayu. Ulun ambil duit, anak masukkan di celengan. Ujar kawan jangan. Ini bukan celengan duit. Ini celengan apa? Celengan lembaran-lembaran Al-Quran yang tercecer di jalan-jalan. Jadi nggak ada di Pakistan tuh Pak, lembaran Al-Quran yang tercecer di jalan tadi, ataupun koran-koran yang bahasa Arab terbuang gitu, langsung diletakkan di sana. Nanti setelah beberapa bulan, santri-santri dari pondok pesantren akan mengambil itu lembaran, masukkan dalam karung. Nanti apakah ditaruh di bubungan di atap atau dimasuk di kubur di padang pasir sana? Kalau kita kan biasa dibakar. Nah, penghormatan mereka kepada lembaran Al-Quran begitu besar, menyebabkan anak mereka menjadi hafiz-hafiz Al-Quran. 20-an tahun yang lalu, belum datang ke satu pesantren, santrinya 5 ribuan, santrinya 5 ribuan. Maaf. Baca habis azan, sebelum kamar baca Quran semua santrinya. Belum tanya berapa yang hafal Quran, karena kita semangat mau menghidupkan tahfiz Quran waktu itu. Kata orang nggak ada Pak, kata Ustaz, tapi imam kami hafal Quran, diambil dari Sulawesi. Loh kenapa pesantren besar 5 ribuan nggak ada santri hafal Quran? Iqamat dikumandangkan, langsung itu santri teng. Taruh Qurannya di lantai saja, di lantai saja. Barulah ngerti. Tidak adanya penghormatan kepada kitab suci Al-Quran, taruh di lantai sembarangan, itu yang menyebabkan keberkahan pun tidak. Jadi kita harus ada akhlak dengan Al-Quran. Termasuk hadirin yang Allah. Ujar Nabi SAW, iman itu 73 bagian. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan kotoran dari jalan, itu adalah juga iman. Orang masuk surga dengan kekuatan iman dia. Sholat tahajud dia masuk surga, alhamdulillah. Tapi ujar Nabi juga, ra'aitur rajula yataqallabu fil jannati fi ghuslin azalan tariq. Aku lihat satu orang laki-laki masuk surga kehimungan, meluncat-luncat di surga dia, senang betul. Gara-gara apa? Kalau masuk surga gara-gara tahajud wajar, masuk surga gara-gara berjuang itu wajar, senang. Tapi ini ada orang mondar-mandir meluncat-luncat di surga itu kehimungan, masuk surga kenapa? Karena pernah menyingkirkan pohon yang tumbang dari jalan. Jadi menyingkirkan itu pohon yang tumbang saja di jalan, menyebabkan dia nggak ngira. Ulun di Banjar, lawan bini ulun kemarin nyetir mobil, hujan mulai lebat, ribut angin, ternyata macet di jalan. Lalu ada apa? Oh ternyata tukang gojek turun dari jalan, ngambil pohon, kan ada pohon yang hias di jalan, tumbang, diambil dia singkirkan, baru orang lewat semua. Jadi mudah-mudahan inyanya, ujar Nabi tadi masuk surga, meloncat-loncat kesenangan gara-gara menyingkirkan. Itu hari. Jadi yang menghantarkan kita ke situ termasuk muamalah, termasuk ada akhlak kita yang baik. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kami itu santri-santri di Pakistan, di markas Rawin, itu setiap hari jamaahnya gak kurang daripada 10.000. Pekerjaan kami sebagai santri di sana, lalu kan punya santri juga di Banjar, ada 1.000-an santri kita. Di Balikpapan kami sedang bikin cabang nih di tempat istri kami yang ketiga. Alhamdulillah Allah berikan kami 3 istri Pak. Wallahu alam di Tenggarong kan yang keempatnya wallahu alam nggak tahu. Tapi jangan tersinggung mobilnya nanti. Tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hadirin yang makin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesana lagi, lompat lagi. Anak bicara apa tadi? Yang terakhir tadi. Santri. Jadi ada cabang 1.000 yang diisi ketiga nih yang ulun bawa sekarang ini di Balikpapan. Suaminya adik kelas ulun, Ustadz Mirza, mungkin pengen kenal, anggota MUI, orang Banjar juga. Meninggal, ulun lamar, ulun kawin. Setelah menikah 5 tahun yang lalu, ujar bini ulun, ini suami bikin kos-kosan ini Ustadz, niatnya untuk pondok, cuman sini tidak bisa menghandle. Ujar Sidin, ikam sewakan aja di ngena kos-kosan ini. Tapi suatu saat nanti niat aku jadi pondok. Jadi pondok. Setelah kita menikah dengan istri kita di Balikpapan, maka istri kita bilang, oh kalau gitu kumpulin anak-anak, bagaimana anak kita bikin pondok? Siap bi, nggak apa-apa. Padahal disewakan 1 pintu hampir 1 juta, 12 pintu 12 juta. Tapi karena anak-anak dekat dengan saya juga anak dia, alhamdulillah dia ikhlaskan. Semua jadi pondok. Ulun bawa santri dari Banjar dikembangkan. Sekarang ada santri dari Palu juga, jadi lebih kurang 70 orang santri kita di sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita kembangkan itu pondok pesantren tadi, supaya anak-anak rajin menghafal Quran.
Tapi kita arahkan senantiasa itu santri-santri tadi bukan sedang menghafalkan Quran saja, tapi bagaimana juga berakhlak dengan baik. Nah hadirin, saya ajarkan waktu kami di Pakistan dulu, belajar di Pakistan, itu kerja kami selain menghafal Quran, sore hari antara asar dengan maghrib kita kerja bakti, termasuk kerja bakti setiap hari membersihkan WC-nya 1000-an, Pak. Banyak WC-nya tuh. Kami bersihkan. Waktu itu belum ada flush, tahun 90-an belum ada flush. Di Pakistan ini WC-nya ganal-ganal. Dan maaf nih, orang Pakistan ini tahinya keras-keras. Karena makannya kambing, roti makan kambing, jarang makan sambal. Jadi kalau kami membersihkan WC dulu, teman kami dari Malaysia, Ustaz Hamzah, Lutfi, bawa plastik. Untuk apa? Nanti kalau kita dapatkan WC tadi yang disiram nggak mempan, kan tahinya keras, kita remah, masuk kan? Jadi belum dikatakan santri di Pakistan direwin kalau belum ngeremek tahinya orang Pakistan. Jadi paksa Bapak jam, pegang dulu, hanya kita siram. Itu loh kata kalian santri, jangan dikira guru ikam ini masuk hidup nyaman-nyaman, bukan. Itu kita latihannya ngeremek tahi, latihan nih. Tapi alhamdulillah kalau sudah terbiasa begitu biasa. Jadi hadirin subhanallah, ini 5 nih. Islam itu sempurnanya imannya, lu katakan ibadat, akhlaknya, dan juga muasyarah, muamalah dan akhlak. Maka kalau udkhulu fis silmi kafa. Tanggung jawab kita 2, Pak. Dalam Quran Allah katakan udkhulu fis ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa. Yang kedua Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Jadi agama kita amalkan dengan semua, tapi kita tolong agama, kita sebarkan kepada orang lain. Maka apa yang saya sampaikan tadi malam ini, supaya kita ini menjadi penolong agama Allah. Termasuk kita berangkat 3 hari, 40 hari. Kadang ini berangkat sekarang ke Pakarto, berangkat lagi 4 bulan, Masya Allah dari Tenggarong, sekian banyak akan berangkat nanti. Itu tujuannya untuk mengamalkan kunu ansarallah. Dan di kita walaupun ibadah kita pendek 60 tahun, 70 tahun, tapi dengan kita bawa nih agama, maka nilai ibadah kita digandakan ya Allah. Subhanallah, apa yang ucapkan sekarang di Tenggarong nih digandakan 10 kali lipat. Tapi kalau subhanallah kita bawa untuk haji atau umrah digandakan berapa? 100.000. Sekarang subhanallah kita bawa 3 hari keluar ke Samarinda untuk berdakwah, digandakan 700.000 kata Nabi SAW. Jadi ibadah kita tetap ibadah, tapi karena kita letakkan dalam dakwah maka digandakan berapa? 700.000. Sekarang kita nyebrang laut ke Makassar 10 kali lipat, jadi 7 juta kali. Jadi nilai daripada ibadah kita akan digandakan oleh Allah. Bahkan nilai sholatnya ujar Nabi digandakan 490 juta kali. Ini dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maka beruntung, Mbak, berdananya terakhirmu. Ibadah yang begitu panjangnya dikerjakan oleh umat Nabi Nuh AS. Maka Nabi Nuh katakan, Ani abudullah, sembah Allah, wattaqu, jauhi segala larangan, wa'atiun, ikuti aku. Hasil ibadah yang itu 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, hasilnya apa? Ujar Nabi Nuh, yaghfir lakum min dzunubikum. Allah akan hapuskan sebagian dosa kalian. Jadi ibadah yang begitu panjang menghapuskan sebagian dosa. Tapi untuk ini umat yang membantu agama Allah tadi, ya ayyuhalladzina hal adlukum ala tijaratun cukup min adzamil lain. Tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairum lakum ta'lamun. Jadi selain mengamalkan agama beriman pada Allah dan kita perjuangkan nih agama kepada orang lain, hasilnya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah hapuskan semua dosa kalian. Jadi dengan kita mengajak manusia dihapuskan semua dosa. Dengan kekuatan ibadah menghapuskan sebagian dosa. Kenapa, Pak? Ilustrasi saja, satu orang berbuat salah sama kita, tanah kita dijual, kita difitnah istri macam-macam. Suatu saat dia minta maaf, Pak Haji, ulun minta maaf nih, banyak kesalahan ulun. Nah, begitu banyaknya kesalahan, nggak bisa, mangkal betul gitu, nggak bisa. Tapi karena dia nangis terus, udah, kalau gitu masalah utang ikam aku ikhlaskan. Tapi yang lain nggak bisa, berbulan-bulan nggak bisa betul. Tapi ternyata suatu saat, Pak, anak kita tercabur, anak yang paling kita sayangi, nomor 5 terakhir. Kita kecebur di kali. Ketika kita kecebur di Sungai Mahakam sana, orang langsung ambil HP-nya, memoto kan. Tapi dia nggak, alirnya dirasa. Dia pegang anak kita tadi. Selamat, oh, ini anaknya Pak Haji nih. Dia nggak tahu sebenarnya. Dihantarkan ke rumah. Pak Haji, tadi anak pen tercampur. Orang mau pada moto semua. Alhamdulillah kawan. Ini anak pen. Perasaan itu Pak Haji, Pak, yang benci betul dengan ini orang tadi minta maaf berkali-kali nggak mau maafkan, tapi ternyata dia yang menyelamatkan anak dia. Bagaimana? Langsung udah tanpa ucapan minta maaf. Kalau gitu kesalahan aku ikhlaskan bertahan. Anak boleh kandangin dulu.
mamanya ada apa dapur? Hah? Ada pengaruhan nih, nasi kuning, keluarkan. Anak boleh pulang sebentar lah. Mamanya amplop. Berapa? 1 juta, tanggung 10 juta. Cair. Kasih. Anak boleh sebentar lah. Bisa anak kayak kamu, bisa anak pebinian. Kawinkan dengan anakku. Sarjana kedokteran di Jakarta. Biaya aku semua nanggung. Kan biasa begitu kan. Kok aneh? Dulu dia minta maaf berbulan-bulan gak dimaafkan. Sekarang gak minta maaf. Dimaafkan. Kenapa? Karena dia menyelamatkan. Begitulah hadis Nabi. Sabda Allah Ta'ala berfirman, semua manusia ini anakku, kata Allah. Allah gak beranak, Pak. Cuman begitu dekatnya Allah dengan manusia, Allah katakan semua manusia ini ada keluargaku, famili anak. Orang yang paling kucintai banyak memberikan manfaat padaku. Sekarang familinya Allah kecebur di sungai maksiat sana, Pak. Mabuk dia. Kita selamatkan. Betapa Allah senangnya. Kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun, Allah ampunkan. Kadang-kadang Allah pending dulu. Tapi ketika famili Allah kita selamatkan, wahai kalau itu semua dosa kamu saya maafkan, wahai bersedia menyelamatkan makhluk-makhluknya Allah. Siap minta berangkat tiap bulan 3 hari. Bahkan kita lebihkan lagi, kita berangkat nanti ke Pakatan. Jangan kita undur lagi. Kita untuk berjuang agama Allah. Maka nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu. Siapa yang siap? Yang terima sudah daftar, jangan mundur lagi. Bahkan ajak lagi minimal satu orang kita mengajaknya. Insya Allah. Baik, nanti Pak jam 9, setengah 10. Istri-istri Bapak juga bisa hadir. Untuk talim masturah di rumahnya Jarun, insya Allah. Di jalan apa aja namanya? Jalan Maduningrat. Kita ke sana setengah 10 kita kumpul sana, insya Allah. Bagaimana istri kita juga kita libatkan dalam ini kerja. Nanti zuhur kami akan ke Kota Bangun, insya Allah perjalanan berapa hari karena akan menyambung lagi perjalanan yang lain. Mudah-mudahan kita semua nanti ketemu di Pak Kato sana. Mari kita sama-sama mendoa. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang-hutang kita juga dibayarkan oleh Allah. Masjid dan pondok-pondok pesantren bisa terbangun dengan cepat. Al-Hadin Al-Fatihah.